semua, kita sangat senang banget ada banyak yang tune in di Worship and Words ini. Bahkan dari berbagai area di Indonesia, antara Sabang sampai Merauke, dari berbagai kota. Senang sekali ada banyak cerita kehidupan yang powerful dan pengalaman doa-doa yang dijawab. Itu semua sangat memberkati kami dan juga kita semua yang selalu tune in. Jangan lupa untuk Anda yang memiliki kesaksian ataupun pengalaman selama Worship and Words ini, Anda bisa menuliskan kesaksian Anda di live chat, DM Instagram, ataupun WhatsApp ke nomor di bawah ini. Yuk kita siapkan diri untuk Worship and Words pada malam hari ini. Selamat malam semuanya, selamat datang di Worship and Words. Dimanapun Anda join, di mobil, di rumah, dimanapun Anda berada, mari kita menyiapkan hati kita dalam beberapa waktu ke depan untuk kita bisa berdoa bersama-sama. Kalau Anda juga punya request doa, Anda bisa menuliskan di kolom komen supaya Anda juga bisa didoakan. Thank you God. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Kau. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Hanya Engkau. Sayang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Demikian jiwa kami merindukan Kau ya Yesus. Begitupun jiwaku Ya Tuhan. Mari dimanapun Anda berada, angkat kedua tanganmu, katakan hanya Engkau. Bagimu seluruh isi hati.
pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk pergi dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. ku mau tinggal bersamamu. Dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Bawa kami lebih dalam, dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Sebab hanya di dalam-Mu Tuhan, jiwa kami aman. Sebab hanya di dalam-Mu ya Yesus, masa depan kami aman. Di telapak tangan-Mu, kehidupan kami aman ya Tuhan. Thank you God, thank you God, thank you. Aku aman, aku aman dalam genggaman-Mu, di telapak tangan-Mu. Aku aman, aku aman dalam genggaman-Mu, di telapak tangan-Mu. Aku aman, aku aman dalam genggaman-Mu, di telapak tangan-Mu. Aku aman, aku aman dalam genggaman-Mu, di telapak tangan-Mu. Aku aman. Mari bersama-sama nyanyikan. Kau menjamin masa depanku, ku menatap dengan imanku. Tiada ombak terlalu kencang menggoyahkan iman percayaku. Di tangan-Mu
ada percaya, angkat tanganmu, katakan di tanganmu ya Tuhan, di tanganmu. Hari esokku, aku aman, aku aman dalam genggamanmu, di telapak tanganmu, aku aman, aku aman dalam genggamanmu, di telapak tanganmu. Aku aman. Yakini keluarga kita aman, pekerjaan kita aman, masa depan anak-anak kita aman. Dalam tangannya, dalam genggaman tanganmu Tuhan. Aku aman, dalam genggamanmu, di telapak tanganmu. Mari dimanapun Anda berada, saya mengajak kita semua, buka hati Anda, angkat tanganmu, naikkan doamu, serahkan semua pergumulanmu, serahkan semua yang kau pikirkan. Katakan, Tuhan, ini ya Tuhan permasalahanku Tuhan. Tuhan, ini bebanku ya Tuhan. Serahkan padamu ya Yesus. Aku berserah Tuhan. Aku berserah di dalam tangan-Mu ya Yesus. Aku aman bersama-Mu. Aku aman. Sekali lagi aku aman, katakan aku aman, aku aman, aku aman dalam genggaman-Mu, di telapak tangan-Mu, aku aman, aku aman dalam genggaman-Mu. Di telapak tangan-Mu, aku aman. Yes, God. Kami berserah ya Yesus. We surrender. God. Mari dalam beberapa waktu ke depan, mari kita ambil momen ini untuk kita bisa menyembah Tuhan, untuk kita bisa connect dengan Tuhan. Kalau Anda nggak tahu Anda harus ngomong apa, ngomong, Tuhan, aku perlu Engkau ya Tuhan. Ini aku berserah ya Tuhan. Aku perlu Engkau ya Yesus. Aku perlu Engkau di hidupku ya Tuhan. Anda bisa berbahasa roh. Mari berdoa dengan bahasa roh. Bangun imanmu, bangkitkan imanmu, bangun hidupmu. Jesus,
perlu Kau Kau Tuhan yang mengenalku, Kau Tuhan yang mengenal hatiku. Thank you Jesus. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenteram. Yes. Engkau menerimaku Ya. Dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, kasih-Mu Bapa, jiwaku pun Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandang sampai ke dalam jiwa kami, di dalaman hati kami Tuhan. Ya, hatiku Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku Kau menjaga hatiku supaya kehidupan
terdekat sekalipun, Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan ini yang ku tahu, Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenang hatiku lebih dari siapapun ya Tuhan, bahkan lebih dari diri kami sendiri ya Tuhan. Kau kenal kami satu persatu ya Bapa. Oh, thank you God. Terima kasih Tuhan. Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan kami, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Thank you God. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Mari yang percaya, ya, yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa dengan setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, ya Yesus yang beserta kita. Ya Tuhan, Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa dengan Kau Tuhanku. Perkara hidupku, Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganku.
berjumpa denganmu. Bentuklah kami Tuhan, serupa denganmu. Yang turut bekerja perkara hidupku, Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu, Kau jadikan serupa denganmu. Engkau satu-satunya, hanya Yesus sumber pengharapan kami, sumber kekuatan, sumber kedamaian. Sembah Tuhan, angkat suaramu, sembah Tuhan. Yesus, Yesus, kekuatanku, harapanku. Sembah Dia, sembah Dia, ucapkan sesuatu, sembah Tuhan. Ya la 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 ma ma se, se la 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 ma 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 la la ma 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 sa ka la 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 ma ya la la ma ko, se la 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 ya la la ma 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 ya la ma ma ya la ma sa ka. Haleluya, haleluya. Se la 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 ya la la ma 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 ma. Worship Him, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kami andalkan Tuhan, satu-satunya yang percaya. Ya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih
satu-satunya, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan mengasihi, Tuhan penyembuh. Kalau itu Anda percaya, mari angkat tangan kita bersama-sama. Satu-satunya, satunya yang tahu, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pertahanan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya, satu-satunya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemilikku. Engkau Tuhan, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemilikku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemilikku. Yes God, yes God. Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan penyembuh kami, Engkau Tuhan pemulih kami, Engkau Tuhan yang memberkati setiap kehidupan kami di momen ini ya Tuhan. Bapa, malam hari ini kami gak lupa juga berdoa buat saudara-saudara kami yang menaikkan permohonan doa mereka. Kami mau berdoa Tuhan yang pertama untuk sakit penyakit ya Tuhan. Kalau Anda ada di momen doa ini dan ada sakit penyakit yang Anda alami, kenapa enggak letakkan tangan Anda di area hidup saudara atau tubuh saudara yang ngalamin kelemahan tubuh sakit penyakit. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bawa anak-anak-Mu ya Tuhan, mereka yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini. Bapak, kami tetap percaya Engkau Tuhan penyembuh. Kami tetap percaya tangan-Mu Tuhan terulur buat mereka. Kami tetap percaya tidak ada yang terlalu sukar buat Tuhan. Kami tetap percaya tidak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus kami. Tuhan, kami serahkan semua kelemahan tubuh, semua sakit penyakit di dalam nama Yesus. Biar kuasa-Mu terjadi, biar kehendak-Mu terjadi. Kami berdoa Tuhan, rencana terbaik-Mu yang terjadi bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan, bagi mereka yang mengalami pergumulan keuangan. Kami tak tahu siapapun mereka ya Tuhan, tapi ada di antara kami yang mungkin hari-hari ini mengalami pergumulan secara keuangan. Mari kalau itu Anda angkat kedua tangan saudara dimanapun Anda berada. Tuhan, Engkau melihat tangan kami yang terangkat. Engkau melihat penyerahan kami ya Tuhan. Kami manusia biasa, tapi Engkau Tuhan yang luar biasa. Kami sangat terbatas Tuhan, tapi Engkau tidak terbatas ya Bapa. Kami mohonkan ya Tuhan, campur tangan-Mu, huluran tangan-Mu bagi mereka yang membutuhkan. Di dalam nama Yesus, terobosan-Mu, mujizat keuangan-Mu, pertolongan ekonomi dari Tuhan, Engkau kerjakan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami menyerah kepada Tuhan yang lebih dari mampu,
Kami berserah kepada Tuhan yang lebih dari mampu. Kerjakan perkara-Mu ya Tuhan. Kami berserah ya Tuhan. Kami percaya kedaulatan-Mu. Kami percaya kehendak terbaik-Mu. Kami percaya rencana terbaik-Mu bagi kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan bagi mereka yang mengalami pergumulan mungkin dalam pernikahan mereka, dalam area relationship mereka ya Tuhan. Bapa, Engkau juga campur tangan, Engkau ulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Berikan jalan keluaran pertolongan bagi mereka yang bergumul. Yakinkan kami, Engkau mau terus memproses kami untuk lebih indah lagi, lebih mulia lagi, makin serupa dengan gambar-Mu ya Tuhan. Bapa, malam hari ini kami juga gak lupa berdoa buat setiap permohonan anak-anak-Mu di kartu Build and Fight ini ya Tuhan. Kami tahu Tuhan anak-anak-Mu yang tahun ini sedang berdoa, building again and fighting again. Kami tahu kami gak building sendirian. Kami sadar kami gak fighting sendirian. Kami punya Tuhan yang berperang buat kami. Kami punya Tuhan yang membangun untuk kami bersama dengan kami yang ada di belakang kami. Engkau kekuatan kami. Engkau sumber kekuatan kami. Sumber pertolongan kami. Sumber kemenangan kami ya Tuhan. Kami manusia biasa ya Bapa. Kami berserah kepada Tuhan yang penuh dengan kuasa itu. Bapa, kami gak lupa berdoa buat seluruh keluarga besar Alpha Omega Church. Mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, orang dewasa, lansia. Biar hati kami semua berkobar-kobar mencintai Tuhan, mencintai sesama. Dan menjadi terang dimanapun kami berada ya Tuhan. Bakar hati kami, buat hati kami menyala-nyala. Kembalikan cinta kasih mula-mula kami sama Tuhan. Biar hidup kami terus cinta Tuhan, cinta sesama, dan memberkati dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan momen selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Biar pembahasan yang kami akan bahas itu boleh bicara di hati kami, menguatkan kami, mengajar kami, membentuk kami to be more like you and to be more like you. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati lebih lagi di dalam nama Yesus. Semua yang siap diberkati lebih lagi bersama kita berkata, amin, 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 amin. Hei, kenapa gak kasih tepuk tangan yang luar biasa malam hari ini? Ya, and thank you buat teman-teman di AUC Jakarta yang udah melayani kita di momen ini, baik mulai teman-teman yang ada di depan layar ataupun yang ada di belakang layar. Kenapa gak kasih tepuk tangan virtual bagi semua teman-teman yang melayani kita pada kesempatan hari ini. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam momen worship and words ini. Dan saya gak lupa ngucapin welcome buat siapapun kita, Anda yang lama ataupun Anda yang baru sekalipun tuning in, Anda bukan Kristen atau Anda udah Kristen lama atau Anda Kristen baru, welcome. Selalu ngingetin ini gerejanya orang yang tidak sempurna, tapi kita terus sama-sama disempurnakan dalam cinta kasih dan anugerahnya Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya ingin mengajak kita melihat satu pembahasan. Siapa yang pernah mendengar tentang ceritanya ini, Hachiko Story? Yaitu seekor anjing yang setia, yang terkenal sekali. Dan ceritanya itu mendunia sampai kemana-mana. Bahkan sebagian tempat itu pakai patung dia untuk menceritakan tentang kesetiaan. Nah, tapi selain Hachiko, ini bagi pet lovers ya yang suka binatang. Saya yakin Anda gak harus Kristen untuk suka binatang. Tapi siapapun kita, saya juga membaca sebuah cerita terakhir-terakhir ini. Cerita tentang Shelby, the German Shepherd. Shelby the German Shepherd. Nah, yang saya baca tentang anjing German Shepherd ini yang namanya Shelby, bagaimana baiknya dia menjagai keluarga bosnya. Satu hari di tengah malam, dia itu barking ya, menjenggong dengan sangat keras untuk membangunin bosnya. Dan dia nggak berhenti sampai akhirnya bosnya harus bangun dan kemudian buka pintu dan keluarkan dia. Tahu nggak, ternyata di malam itu Shelby the German Shepherd ini dia barking
Bukan karena dia kebelet pipis, bukan karena dia perlu buang air, atau bukan karena dia perlu fresh air. Tapi ternyata dia tuh sedang memberitahu yang punya rumah, bos mereka, bahwa gini, sistem pengapian di rumah mereka itu bocor. Dan ketika sistem pengapian di rumah mereka itu bocor, otomatis itu leaking chemical yang bisa membuat rumah ini meledak. Dan anjing ini bisa membau itu sampai dia barking terus gak berhenti-berhenti. Dan ketika bosnya bukain baru sadar, ternyata di dalam rumah mereka itu udah ada chemical dari furnace mereka yang bocor. Dan akhirnya segera bosnya ini keluarin istrinya, anak-anaknya semua dikeluarin. Dan singkat cerita, anjing ini menjadi penyelamat bagi rumah tangga ini. Nah, it's a cute story. Cerita seperti ini sangat menyentuh, menyenangkan buat kita dengar. Tapi ini realitanya. The dog juga terbatas usianya. Dan gak selamanya pet ini, Shelby the German Shepherd, akan jadi penjaga rumah yang terbaik buat keluarga ini. Nah, demikian juga ada cerita-cerita bagaimana seorang ayah yang bela-belain anaknya yang cacat. Setia merawat anaknya yang cacat. Menolong anaknya yang cacat. Tapi kemudian bagaimana terbatasnya ayah ini. Sampai satu hari si papa pun harus meninggalkan dunia. Nah, kenapa saya mengawali dengan cerita ini? Karena gini, saya ingin mengajak kita merenungkan hari ini. Saat manusia itu sangat menghargai cerita kesetiaan, ada satu pribadi yang Tuhan kirim buat kita. Yang setia, yang selalu menemani, yang selalu menyertai, yang tidak akan pernah meninggalkan kita satu detik pun. Dan ini kabar baiknya, kalau Anda bukan Kristen, Anda mungkin mau tahu ini. Pribadi ini tidak terbatas usia, tidak terbatas waktu, tidak terbatas tempat dan ruang. Dan kita orang Kristen itu mengenalnya dengan sebutan ini, Roh Kudus. Makanya pembahasan malam hari ini diberi judul ini, penolong yang setia. Kita merayakan cerita Shelby the German Shepherd karena apa? Dia dianggap penolong pet yang setia. Kita merayakan cerita seperti seorang ayah yang merawat anaknya yang cacat sampai ayahnya harus berpulang. Kita merayakan karena apa? The Father itu adalah penolong yang setia. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan tentang ini. Penolong yang setia buat hidup Anda. Yang gak dibatasin usia, gak dibatasin ruang, gak dibatasin oleh apapun. Yang kita kenal, kita sebut Roh Kudus. Kalau Anda bukan Kristen, Anda tanya siapa sih Roh Kudus? Kalau saya boleh jawab dengan singkat, itu Roh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus, dia hanya bisa ada di satu tempat pada waktu tertentu. Tapi Roh Kudus, dia maha hadir. Dan dia bisa menyertai semua kita yang percaya sama dia. Nah, apa sih yang Roh Kudus bisa lakukan buat kita? Kalau Anda bukan Kristen, Anda penasaran, apa sih Roh Kudus yang bisa lakuin? Atau kalau Anda baru dalam gereja, Roh Kudus bisa apa sih buat saya? Atau kalau Anda sudah lama di gereja, Anda perlu diingetin. Kalau kita bisa melakukan apapun, karena ini Roh Kudus yang tolong kita. Nah, yang pertama adalah gini. Holy Spirit, Roh Kudus adalah penolong yang mengajar dan mengingatkan kita. Helper who teaches and reminds. Nah, ini saya ingin mengajak kita lihat kehidupan sehari-hari, contoh nyata ya. Sistem edukasi Indonesia. Anak-anak nih ya, anak-anak kita semua, kalau yang dulu pernah jadi anak-anak, sekarang punya anak-anak. Kenapa pergi sekolah? Karena anak kita butuh dinasehatin, butuh diajar, butuh dididik, dan perlu orang yang membimbing. Nah, sampai dewasa, kita yang dewasa, kenapa kita ikut seminar? Kenapa kita ikut workshop? Karena kita juga tetap butuh loh. Dengar masukan, dengar diajar, dengar nasihat. Sampai lansia, orang lansia butuh kawan, komunitas ngobrol dengan sesamanya. Kenapa? Karena dia juga butuh dengar masukan kawan-kawannya, dengar cerita dari kawan-kawannya. Nah, ini yang luar biasa. Yohanes 14 ayat 26, Yesus berkata gini sama murid-muridnya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus
akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini menarik. Ada satu kata gini dari kata Yunaninya yaitu parakletos. Artinya adalah gini, dalam terjemahan ESV adalah gini, penolong, helper. Dalam terjemahan NIV ini, kalau Anda baru dalam gereja, apa sih terjemahan? Itu adalah beberapa perbedaan terjemahan ya, atau versi-versi Alkitab yang ada dalam dunia kekristenan. Dalam terjemahan NIV pakai kata gini, advocate, pengacara. Yang lain NKJV pakai terjemahan gini, konselor. Artinya adalah gini, penasehat hukum. Come on, ini luar biasa banget. Tuhan kirim Roh Kudus yang akan jadi apa? Penolong, pengacara, penasehat, konselor buat Anda dan saya. Keren ya. Ini kebaikan Tuhan, hanya Tuhan yang bisa beri, bukan karena kita meraihnya, bukan karena kita yang minta, tapi Tuhan tahu kebutuhan kita dan Dia kasih kita penasehat, penolong, konselor sejati. Untuk apa sih? Mengingatkan kita tentang ini loh, ajaran-ajaran Yesus. Karena waktu itu dia kan akan meninggalkan murid-muridnya, meninggalkan dunia ini. Supaya kita gak lupa ajarannya, maka dia kirim Roh Kudus yang berfungsi untuk apa? Menasehati, mengajar kita, menolong kita, menjadi konselor kita. Nah, ada orang yang bernama Daniel Webster. Dia punya kutipan gini, dia bilang gini. Kalau kita taruh karya itu di batu marble itu bisa pecah dan bisa hancur. Kalau kita taruh karya di tembaga, tembaganya bisa hilang atau terhapus. Kalau kita taruh karya di kuil, di bangunan rumah rohani ataupun agama apapun, bangunan itu juga bisa runtuh dan jadi debu. Tapi kalau kita taruh karya itu di hati manusia, karya apa yang ditaruh di hati manusia? Karya Yesus disalib, takut akan Tuhan, mengasihi sesama. Maka kita sedang menaruh pada sesuatu yang tidak mudah hancur, tidak mudah terhapuskan, bahkan ini akan terus bersinar sampai kekekalan. Dan perhatikan ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan tuh baik buat Anda dan saya. Roh Kudus ditinggalkan di dalam hati kita. Jadi pribadi pengajar, penasehat yang tidak mudah hancur, tidak mudah terhapuskan, tidak akan jadi debu, tapi akan terus menerangi hati kita sampai kepada kekekalan. Oleh sebab itu gini, kalau Anda bisa setia sama Tuhan sampai hari ini, karena ada Roh Kudus yang terus menerangi hati kita. Kalau kita bisa setia sama Tuhan sampai hari ini, berjalan dalam jalan yang benar, karena apa? Roh Kudus itu setia menasehati hati kita. Kalau kita pernah serong kemudian balik lagi hari ini, karena apa? Karena Roh Kudus itu loh. Jadi konselor kita yang mengarahkan kita ada terus dalam jalan yang benar. Nah, ada satu kalimat, ada satu teks dari pembahasan hari ini adalah gini. Kita manusia biasa. Bersyukur kita punya pribadi Roh Kudus. Ya, boleh kita ketik itu bersama-sama di kolom chat kita masing-masing. Kita manusia biasa. Bersyukur kita punya pribadi Roh Kudus. Nah, yang kedua, apa sih yang Roh Kudus bisa lakuin buat kita? Kalau Anda bukan Kristen, Anda penasaran. Iya, orang Kristen katanya punya 3 Tuhan. Roh Kudus itu apa sih? Ngapain sih gitu? Kalau Anda baru dalam kekristenan, iya aku sering dengar tentang Roh Kudus. Dia ngapain sih? Bagi Anda yang lama, ini pengingat lagi, merefresh kita. Nah, yang kedua adalah gini. Holy Spirit itu menginsyafkan dunia akan dosa. Convicts the world of sin. Nah, saya mau tanya nih, sama semua kita. Yang pernah tertegur. Siapa yang pernah tertegur? Boleh angkat tangannya. Nah, di rumah Anda, dimanapun Anda. Kadang kita pernah merasa gini ya di dalam hati, aduh ini salah loh. Kemudian ada kayak bisikan, udah deh jangan lakuin gitu. Aduh ini salah loh. Harusnya kita melakukan ini. Aduh ini salah loh. Stop lah gitu. Kita semua pernah loh merasa tertegur seperti itu. Nah,
Tadi di awal dibilang gini, Roh Kudus, Parakletos, itu seperti advocate, pengacara, penasehat. Nah, pengacara itu bukan cuman istilahnya memberikan nasihat, tapi dia juga gini, menyediakan bukti-bukti yang digunakan untuk menyatakan kesalahan seseorang. Dia siapin dulu bukti-bukti untuk menyatakan kesalahan seseorang. Tahu nggak? Roh Kudus itu menyatakan ini kesalahan, dosa, juga ini kebenaran dan penghakiman dunia. Kok bisa? Di mana ayatnya? Kita lihat sama-sama Yohanes 16 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Kita lihat ya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, perhatikan ini. Siap-siap ya, kita baca sama-sama. Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, coba kita renungin kata-kata ini. Roh Kudus menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jujur nih ya, perhatikan gini semua, Anda yang mendengar ini. Kalau kita bisa merasa, duh Tuhan, aku ini orang gak berdosa, aku gak layak, aku gak pantas. Aku perlu juru selamat yang ngampunin dosaku. Dan kita terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Anda perlu tahu, itu Roh Kudus yang menginsyafkan kita. Itu kerjanya Roh Kudus. Menginsyafkan dunia akan dosa. Menginsyafkan dunia ini loh akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kok aneh orang itu ya bisa tahu bahwa satu hari kelak mungkin akan ada penghakiman kekal. Ya. Selain diceritain, Roh Kudus itu bisa ngingetin. Satu hari kita itu akan dihakimin. Dan kebenaran itu terus bicara di hati kita. Yang menginsyafkan kita. Kalau hari ini kita bisa berkata gini, aduh Tuhan, aku ini orang yang berdosa. Aku butuh juru selamat dan kita terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Itu Roh Kudus yang menginsyafkan kita. Nah, sebagian kita waktu dengar itu kita jadi tanya gini. Apa Roh Kudus bisa berbisik dan menginsyafkan orang berdosa? Bisa enggak? Roh Kudus berbisik dan menginsyafkan orang berdosa. Jawaban saya adalah yes, bisa. Nah, perhatikan gini, Roh Kudus tidak tinggal dalam hidup unbeliever. Tapi Roh Kudus itu bisa berbisik, menginfluence hati dan berbicara di hati unbelievers. Nih saya kasih contoh Alkitab nih, Herodes. Di zaman Yohanes Pembaptis, walaupun Herodes yang penggal kepalanya, suruh penggal kepalanya Yohanes Pembaptis. Tapi setiap kali Yohanes Pembaptis cerita, Herodes tuh sampai senang mendengarnya. Karena apa? Karena itu Roh Kudus yang membisik terus di hatinya Herodes. Pilatus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yes, dia terlibat dalam penyaliban Yesus. Tapi Pilatus tuh senang mendengar ajarannya Yesus. Itu apa itu? Itu Roh Kudus yang berbisik, mengetuk hati termasuk hatinya orang tidak percaya. Serius. Kalau Anda adalah orang yang dulu pernah jauh dari Tuhan dan hari ini Anda bisa dekat. Anda mungkin bisa bersaksi gini, iya waktu itu di hati ada perasaan gini. Waktu itu di hati ada yang berbisik gini. Waktu itu ada di hati ada yang bicara gini. Kalau saya boleh bilang, itu Roh Kudus. Berbisik terus untuk menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah perhatikan gini, jadi hari ini kalau Anda jauh dari Tuhan dan Anda merasa Tuhan panggil saudara untuk dekat sama Tuhan, itu Roh Kudus. Termasuk gini, siap-siap perhatikan gini. Kalau ada orang dekat kita yang hari ini kelihatannya jauh dari Tuhan, jangan menyerah, terus doain. Karena apa? Anda sedang berpartner dengan Roh Kudus untuk berbisik dan terus mengetuk pintu hatinya. Dan sekeras apapun hatinya, kita percaya ketukan Tuhan itu akan jauh lebih keras. Yang percaya boleh ketik amin dimanapun kita berada. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara tentang Roh Kudus itu convicting di dalam hidup kita.
Satu hari ada seorang profesor sosiologi ya, namanya itu Anthony Campolo. Dia tuh cerita waktu dia ngisi retreat anak-anak SMP. Di retreat itu ada satu anak laki yang dia itu punya penyakit gampang kejang. Karena anak ini gampang kejang, di sekolah dia gampang kejang, teman-temannya itu menertawakan dia. Kadang kalau melihat anak ini yang gampang kejang itu teman-temannya ikut kayak kasih contoh kayak mimicking gitu ya. Menertawakan gitu. Oh ikut-ikut gaya-gaya kejang gitu padahal nggak kejang gitu. Nah anak ini sering ditertawakan teman-temannya, sering dibully sama teman-temannya. Nah satu malam, perhatikan ini cerita nyata yang Anthony Campolo sering ceritakan. Satu malam anak yang muda kejang ini dia disuruh mimpin saat teduh. Ya, disuruh mimpin saat teduh. Nah tanpa malu-malu anak ini berdiri dan dia berkata gini, Jesus loves me and I love Jesus. That's it. Jadi anak itu suruh mimpin saat teduh, pesannya cuma satu kalimat. Jesus loves me and I love Jesus. Udah, dia berhenti. Tahu nggak? Seluruh retreat itu diem dengar anak yang ditertawain, yang gampang kejang itu dia bisa bilang gitu. Jesus loves me and I love Jesus. That's it. Semua retreat tiba-tiba diem. Teman-teman yang bully dia itu satu persatu mulai nangis. Bahkan orang yang sering lihat dia dibully itu nangis gitu. Situ mulai nangis, di sana mulai nangis, di situ mulai nangis, di situ mulai nangis. Apa yang terjadi di momen itu? Terjadi revival di retreat itu. Dan Campolo bertahun-tahun setelah itu masih pakai cerita kesaksian itu kemanapun dia pergi. Anak yang kejang dari hatinya bisa punya conviction yang tegas dan jelas. Jesus loves me and I love Jesus. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Hari ini kalau hati kita nih ya bisa berkata, Jesus loves me and I love Jesus. Itu karena Roh Kudus yang bicara di hati kita. Yang menginsyafkan hati kita. Nah, lewat kesusahan sekalipun, saya sering mendengar ada orang-orang yang lewat kesusahan, hatinya masih bisa convicted dan berkata gini, Jesus still loves me and I still love Jesus. Itu Roh Kudus. Ada orang yang lewat penyakit parah sekalipun, di ranjang rumah sakit, dia nggak bisa bergerak, hatinya masih convicted dan berkata, Jesus still loves me and I still love Jesus. Lewat tantangan ada orang-orang yang bisa berkata gini, convicted hatinya berkata, Jesus still loves me and I still love Jesus. Itu apa itu? Itu Roh Kudus yang convict hati kita, menginsyafkan hati kita. Nah oleh sebab itu ini satu tag kita hari ini. Kita manusia biasa. Dan kita bersyukur kita punya pribadi Roh Kudus. Boleh ketik itu sekali lagi di kolom chat kita masing-masing. Kita manusia biasa, kita bersyukur kita punya pribadi Roh Kudus. Yang ketiga, simpel aja. Roh Kudus itu ngapain sih buat saya? Dia bikin apa buat saya? Kalau Anda baru, Anda bukan Kristen, Anda mau belajar tentang kekristenan, Roh Kudus itu ngapain? Nah Roh Kudus itu sumber ini. Pewahyuan, hikmat, dan kuasa. Pewahyuan, hikmat, dan kuasa. Ini menarik banget, ini dalam banget ayat berikut ini. 1 Korintus 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Coba perhatikan kalimat itu. Tuhan menyatakannya pakai apa? Roh. Sebab, kenapa kok pakai roh? Sebab gini, roh menyelidiki segala sesuatu. Menyelidiki apa aja. Bahkan ini, hal-hal yang tersembunyi dalam dirinya Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Alias gini, siapa yang paling tahu diri saya kalau nggak roh saya sendiri? Siapa yang paling tahu tentang Timi kalau nggak rohnya Timi sendiri? Demikian pula lagi nih, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Nah, alias gini, kalau kita bisa kenal Tuhan, karena apa? Rohnya Tuhan ini loh, Roh Kudus yang menyatakannya kepada kita. Contoh ya,
Ada orang baca gini, Yohanes 3:16, karena kasih Allah begitu besar akan dunia ini. Dia juga gak nangkep tuh. Dia juga gak paham tuh. Ya dia baca tapi gak sampai kena banget. Gak sampai mengilhami dia. Tapi ada orang baca Yohanes 3:16 sampai dia nangis. Duh Tuhan, aku ini gak pantas. Tapi karena begitu besar kasih-Mu sama aku, Engkau memberikan anakmu yang tunggal supaya aku ini loh, kalau percaya sama Tuhan, gak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Dia tutup itu, dia nangis, dia bersyukur. Apa itu saudara? Itu Roh Kudus yang kasih pengertian, hikmat, berbicara di hati kita. Kalau hari demi sehari ya, sebagai Anda yang Kristen lama ya, kalau Anda makin bisa kenal Tuhan, itu bukan karena pelajaran PA-nya. Anda bisa makin kenal Tuhan, yes Tuhan pakai pendalaman Alkitab, Tuhan pakai pendeta. Tapi karena apa? Karena Roh Kudus yang menyatakannya itu bagi kita. Jujur nih ya, saya anak pendeta. Dengar Yohanes 3:16 tuh setiap tahun, mungkin setiap Natal kali. Tapi itu gak pernah sampai menggetarkan hati saya sampai usia 17 tahun. Waktu sekolah Alkitab sampai kita ngalamin Tuhan sampai, Tuhan ngeri ya Tuhan ya, cinta kita kayak gitu ya. So, siapa yang bikin kita bisa makin kenal Tuhan, makin kenal Tuhan, makin kenal Tuhan? Bukan karena hebatnya kita loh. Ya Elia, mungkin kamu udah dewasa. Belum tentu orang dewasa, orang tua, orang usia berapapun. Tapi karena apa? Roh Kudus, sumber hikmat, sumber pewahyuan yang menyingkapkannya bagi kita. Kita ini manusia biasa, bersyukur kita punya pribadi Roh Kudus. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Roh Kudus itu ngapain? Menyatakan ini loh, pikirannya Tuhan, menyingkapkannya buat kita. Makanya gini, ini realita nih, realita. Coba kita renung gini. Banyak sekali apalagi di level-level universitas. Sepinter-pinternya orang. Kalau gak karena Roh Kudus, kita gini. Tuh orang profesor pinter banget loh ya. Kenapa sih kok dia gak bisa mengerti adanya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau gak Roh Kudus yang singkapin, dia gak akan pernah bisa kenal tuh. Setinggi-tingginya orang sekolah. Ya, kalau nggak karena Roh Kudus juga nggak akan pernah bisa kenal. Makanya kadang kita bingung, dia tambah profesor kok makin tambah jauh tuh dari Tuhan. Tambah pandai, tambah pintar kok makin nggak mengerti Tuhan. Kita orang yang biasa nih, orang yang mungkin sekolah nggak setinggi mereka, hanya oleh anugerah Tuhan loh. Roh Kudus berkarya dan menyingkapkan ini loh, dia Tuhanmu, dia Juru Selamatmu. Nah ada satu cerita nih, pengacara muda. Umur 29 tahun, orang ini jadi pengacara. Tapi bagaimana akhirnya dia bertobat dan kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tahu gak pertobatannya Charles Finney seperti apa? Sebagai Anda mungkin gak tahu siapa Charles Finney. Dia adalah dalam sejarah, dia salah satu bapak gereja. Ya. Tapi ini ceritanya, di usia 29 tahun dia tuh tadinya pengacara. Tapi dia ngalamin Yesus, disingkapkan, diwahyukan sampai dia ngerti, oh Yesus itu Tuhanku, Juru Selamatku. Lewat siapa? Lewat Roh Kudus. Ini kesaksian dia. The Holy Spirit kayak mengalir melalui aku, tubuh dan jiwaku. Dia merasakan gini, seperti ada aliran elektrik yang mengalir melalui aku. Seperti ada aliran kasih yang mengalir. Dan aku gak bisa mengekspresikannya. Tapi dia bilang, it's the Holy Spirit coming through me, go through me, body and soul. Makanya gini, Roh Kudus itu mata rohani orang percaya yang membawa kita kepada ini loh, pengenalan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan warisan sorga. Makanya gini, kita manusia biasa, kita bersyukur kita punya pribadi Roh Kudus. Anak Tuhan, orang percaya, melalui Roh Kudus kita punya akses kepada kuasa Tuhan, kepada hikmat Tuhan, dan kepada pengertian akan Tuhan. Ini yang keempat, yang terakhir. Roh Kudus itu apa? Dia itu meterai. Seal in the lives of believers. Meterai dalam hidup orang percaya. Meterai buat apa sih Elia? Meterainya ngapain? Di zaman kuno, ya, ketika ada cap raja, ada cap seseorang, artinya apa? Valid punyanya orang tersebut.
Anda tahu di zaman abad-abad kuno, budak itu dia punya cap kepemilikan dari tuannya. Oh berarti ini budaknya si A. Oh itu budaknya si B. Itu dimiliki oleh si C. Lewat apa? Seal. Berarti ini kepunyaan seseorang. Roh Kudus itu memeteraikan kita. Sehingga waktu Yesus lihat kita, dia lihatnya apa? Ini anak-anaknya Allah. Waktu Tuhan lihat kita, ini loh kepunyaanku, biji mataku. Waktu Tuhan lihat kita, ini ahli waris kerajaan sorga. Orang-orang yang aku kasihi, yang setuju dengan saya katakan yes. Saudara, kita kan kalau beli sesuatu ya, Anda beli motor, di down payment tujuannya apa? Supaya di close dulu, ini punya saya. Benar nggak? Ini motor belongs kepada Anda. Sama Roh Kudus. Itu meterai kita. Artinya apa? Kita dimiliki Tuhan. Kita anaknya Tuhan. Sorga itu warisan kehidupan kita. Yang setuju dengan saya katakan yes. Oh berikan tepuk tangan virtual dimanapun kita berada pada hari ini. So apa yang bisa kita lakuin ya? Apa yang bisa kita lakuin? Kalau kita paham ini yang pertama adalah gini. Nikmati momen dengan Roh Kudus. Sekali lagi seperti tadi di awal kita ngebahas. Kalau karya taruh di batu marble itu bisa pecah dan bisa hancur. Tapi Roh Kudus tinggal di hati kita. Jadi pengajar, penasehat yang gak bisa hancur, gak terhapuskan, tidak akan jadi debu. Tapi terus menerangi kita sampai kepada kekekalan. Nikmati momen dengan Roh Kudus. Tanggal 1 sampai 3 Juni itu ada doa yang kita sebut ini momen dengan Roh Kudus. Bukan kita teriak-teriak minta Roh Kudus, enggak, Roh Kudusnya udah dicurahkan. Tapi itu momen kita menikmati. God, you are mine, I am yours. God, I thank you for you. Siapa aku? Roh Tuhan yang suci mau tinggal di hatiku yang kacau. Siapa aku? Roh Tuhan yang kudus mau tinggal di hatiku yang masih kacau balau ini. Enjoy the moment sama Roh Kudus. Dia bicara buat kita, dia nasihati kita, dia kasih kita konseling yang terbaik, dia berbicara buat kehidupan kita. Enjoy momen dengan Roh Kudus. Yang kedua adalah gini, keep praying untuk orang belum percaya. Karena apa? Karena Roh Kudus bisa berbisik dan menginsyafkan orang berdosa. Bisa banget. Kalau kita punya orang dekat yang belum kenal Tuhan, terus doain. Roh Kudus bisa berbisik dalam hidup mereka, menginfluence hati mereka dan tentunya melihat juga kesaksian hidup kita. Ingat ya, Herodes zaman Yohanes Pembaptis, dia senang dengar ajarannya Yohanes. Artinya apa? Roh Kudus itu yang berbisik terus, mengetuk pintu hatinya. So, keep praying for unbeliever. Terus berdoa buat orang-orang yang masih belum kenal Tuhan. Yang ketiga gini, simpel aja. Semangat baca Alkitab. Roh Kudus yang akan bikin kita mengerti dan mengenal Tuhan. Kalau kita baca Alkitab bosan gak paham. Doa. Biar Roh Kudus yang bikin itu hidup waktu kita baca. Biar Roh Kudus yang bikin apa itu benar-benar bisa wow. Kayak film bisa muncul di gambarnya kita bisa paham banget. Roh Kudus. Nah oleh sebab itu kalau Anda berkata gini, aku bosan baca Alkitab gak ngerti. Doa. Minta pertolongan Roh Kudus. Supaya dia apa? Dia yang bikin kita ngerti dan bikin kita kenal Tuhan. Akhirnya waktu baca itu bukan komik yang lebih menarik. Cerita-cerita Alkitab itu bisa hidup alive. Keluar seperti gambar-gambar film-film di hidup kita dan bisa membuat kita mengerti. Karena apa? Holy Spirit in us. Yang keempat adalah ini. Terus percaya bahwa ini kita milik Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. We belong to God. Roh Kudus memeteraikannya. So ini yang terakhir yang saya bisa ingatkan satu kalimat ini adalah ini. Kita manusia biasa, bersyukur kita punya pribadi Roh Kudus. Saya ingin mengajak kita tanggal 1 sampai 3. Kalau Anda dari Surabaya, di Jakarta, di Palangkaraya, datanglah ke salah satu gereja Alpha Omega Church. Ada momen berdoa, momen dengan Roh Kudus. Untuk apa? Kita dengar dia bicara sama kita lagi. Kasih nasihat-nasihat.
menyingkapkan, mengajak kita menyadari, mengerti lagi, lebih lagi tentang Tuhan bagi kehidupan kita. So ini yang ingin saya sampaikan pada momen ini. Saya ingin mengakhiri dengan mengajak kita memejamkan mata kita bersama. Tuhan, kami bersyukur buat Roh Kudus-Mu dalam hidup kami. Itu yang mengajar kami, yang menasehati kami. Langkah-langkah kami Tuhan, untuk kami bisa ambil keputusan yang terbaik karena Roh Kudus. Kami bersyukur Roh Kudus yang menginsyafkan kami. Kalau kami bisa bertobat bukan karena hebatnya kami, tapi karena Roh Kudus yang menginsyafkan kami. Oleh sebab itu kami gak akan terus berhenti mendoakan orang-orang yang belum kenal Tuhan. Karena kami tahu Roh Kudus terus berbisi dalam hidup mereka. Dan kami bersyukur Roh Kudus itu mewahyukan, memberi kami hikmat. Mengenal pribadi-Mu lebih lagi dan lebih lagi. Bahkan Roh Kudus itu jadi simbol Engkau yang memiliki kami. We belong to God. Kami anak-anaknya Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami. Kami mau lebih lagi bergerak dengan Engkau. Menikmati Roh Kudus yang ada dalam hidup kami. Penolong yang setia, yang tidak meninggalkan kami. Engkau penolong kami, Engkau sahabat kami. Biar kami boleh terus setiap hari menikmati momen-momen berjalan dengan Roh Kudus yang tidak meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang mendengar. Buat kami makin bertumbuh dalam relationship kami dengan Engkau, dengan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus semua yang diberkati bersama kita berkata, amin, 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 amin. God bless us, sampai jumpa hari Minggu.